Tunggu sini ya. Shalom dan jemaat Tuhan, siap untuk ibadah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan memasuki ibadah kita dengan rasa ucapan syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Mari saya ajak dan semua bisa bagi berdiri. Kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami silakan sedang semua bisa kembali. Mari kita arahkan pandangan kita hanya pada Tuhan. Hati pikiran kita hanya untuk Tuhan Yesus. Ini tiba waktu dan saatnya kita mau menyembah, membalas setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita, dengan pujian, dengan nyanyian yang disertai dengan kerinduan untuk kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tiada terukur kasih, begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan.
Segala kuasa hanya ada padamu Yesus. Kami persembahkan pujian kami hanya bagi kemuliaan. Terima kasih Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk kami terus memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau bersukacita. Kami masuk dalam ibadah kami dengan hati yang ucap syukur. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Ada sukacita? Ya, saat ini saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu semuanya, tapi saya yakin dan percaya bahwa saat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada rencana yang indah yang Tuhan mau. Dan kita mau tetap teguhkan bahwa hanya Yesuslah sumber kekuatan kita, Dia sumber makmur buat kita. Mari saya ajak terus yang semua bisa bangkit berdiri. Kita mau bersyukur hanya Yesus yang sanggup memberikan kekuatan buat kita. Makmur yang Tuhan hidupkan atas kehidupan kita. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Hanya Kamu, hanya kekuatan Kamu, segala perlindungan kami, segala sukacita kami, bersama-sama Tuhanlah kekuatan termasuk yang membantu dan keselamatan hanya padamu hatiku percaya telah benar dan kota berikan Tuhan selalu bersyukur.
Sebentar kita akan mendengarkan vokal grup dari youth kita, anak muda kita. Kami persilakan untuk semua youth yang bisa masuk ke depan.
seluruh pujian yang indah yang juga memberi pembelajaran buat kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Mari kita akan rendahkan hati kita. Kita mau dengan dengaran firman Tuhan. Kita mau dekatkan hidup kita selalu pada Tuhan. Hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku. Selalu dekat dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu,
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali boleh ada di dalam rumah-Mu. Ini semua karena kasih, anugerah, penyertaan sungguh nyata dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Sampaikan isi hati-Mu sehingga hidup kami benar-benar mempermuliakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu hari ini minggu terakhir di bulan yang ke-8, minggu yang ke-35. Artinya tinggal beberapa waktu lagi kita akan mengakhiri tahun ini, dan tema hari ini kita akan berbicara tentang pilihan. Karena di dalam setiap kehidupan kita pasti kita memiliki pilihan. Semua dalam aspek kehidupan kita itu pasti ada yang namanya pilihan. Kita datang ke sini mau pakai pakaian apa, Bapak Ibu percaya atau tidak, tadi juga memilih. Waktu bangun pagi, Bapak Ibu juga ada pilihan. Mau langsung bangun atau mau males-malesan dulu. Habis ini Bapak Ibu pulang mau makan atau tidak, itu juga pilihan. Mau pulang lewat mana, itu juga pilihan. Sampai di tempat ini Bapak Ibu duduk di tempat sekarang ini juga, itu juga pilihan. Bahkan untuk memilih teman hidup itu juga pilihan. Waktu sedang senang-senangnya lagi pacaran, di tengah jalan bisa putus nggak kira-kira? Bisa. Bahkan waktu pacaran sudah membayangkan nanti kalau sudah berumah tangga, aku mau cokoran karo ya kan? Tapi di tengah jalan akhirnya apa Bapak Ibu? Kamu ke kanan, aku ke kiri. Itu pilihan. Dalam setiap hidup kita itu adalah pilihan. Demikian juga hari ini Bapak Ibu, kemarin hari Sabtu gereja kita ulang tahun. Hari ini saya tawarkan untuk Bapak Ibu memilih, akan tetap berjemaat di Hope Family atau akan mengundurkan di Hope Family. Itu adalah pilihan Bapak Ibu. Mesti saya akan tanya, maukah Bapak Ibu saya gembalakan? Kalau Bapak Ibu berkata ya masih mau digembalakan, maka Bapak Ibu jemaat Hope Family. Kalau Bapak Ibu berkata tidak mau digembalakan, artinya tidak jemaat kita. Gereja nggak pernah mengeluarkan surat untuk mengeluarkan jemaat, tetapi pengakuan dari yang bersangkutan itu adalah sebuah pernyataan, itu adalah sebuah pilihan. Ya, jadi kalau kita ada hari ini, Bapak Ibu punya hak untuk memilih. Artinya ke depan kita mau seperti apa di usia yang ke-19 tahun, artinya kita sudah mengerti mulai hari ini supaya kita bisa mulai berbenah untuk kembali membangun gereja kita lebih kuat sesuai dengan visi yang Tuhan taruh di dalam gereja kita. Dimulaikan menjadi keluarga Allah. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu mulai melihat di gereja kita sudah berbenah. Dan saya mau sampaikan, ini adalah ulang tahun terakhir gereja kita di tempat ini. Bulan November akhir kita sudah harus meninggalkan gedung ini. Ya, jadi Bapak Ibu kita bisa melihat apa yang dijadikan dan direncanakan oleh Tuhan. Hari ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pilihan untuk tetap bergabung atau tidak. Nanti ke depan dari tim multimedia bekerja sama dengan Diakonia juga akan mengeluarkan list
untuk Bapak Ibu bisa mengisi data untuk kejemaatan gereja kita ke depannya. Diisi secara pribadi, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini pilihan, karena semua dalam hidup kita pasti ada yang namanya pilihan. Mari kita buka di dalam Yosua pasal yang ke-24. Ini pidato Yosua, Bapak Ibu. Pidato Yosua pada saat Yosua mau meninggal, terakhir kali Yosua berpidato, Yosua itu tidak berbicara tentang bagaimana dia bisa menjadi ahli strategi perang, seorang panglima. Bukan itu yang Yosua bicarakan. Bukan kebesarannya dia bisa merebut tanah perjanjian dan membangun umat Tuhan, mempersatukan umat Tuhan, bisa masuk ke tanah perjanjian. Bukan. Tetapi Yosua memperhadapkan kepada umat Tuhan untuk mereka memilih. Perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu, mari baca dengan saya Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 15. Yang masih bisa baca di LCD, kita baca bersama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan. Jadi Yosua ini cerita. Intinya Yosua ingin bilang, kalau kita sampai di tempat ini itu karena pertolongan Tuhan. Hari ini pilih, kamu mau memilih Allah nenek moyangmu, berhala-berhala yang ada di sungai seberang sungai Efrat, atau yang ada di Mesir. Tapi Yosua berkata, tapi aku lebih memilih, di sini kata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu pilihannya Yosua. Yosua menyampaikan kepada umat, dan Yosua lebih memilih percaya dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam iman kekristenan, hidup kita ini bukan robot yang diatur oleh Tuhan, tetapi hidup Anda dan saya punya hak kebebasan, yaitu free will, kehendak bebas. Kita ini bebas memilih mau beribadah kepada Tuhan atau kepada yang lain. Itu kehendak bebas kita. Sejak semula manusia diberi hak untuk memilih. Manusia bukan robot. Allah bukanlah diktator yang otoriter. Saya mau tanya, Tuhan bisa nggak paksa Anda untuk setia beribadah? Bisa? Karena Dia Allah yang berdaulat. Dia punya kuasa. Dia bisa nggak mengubah seluruh penduduk dunia ini untuk mengikuti? Bisa. Tetapi Allah tidak. Tuhan yang kita layani memberi hak kebebasan, kehendak bebas kepada Bapak Ibu. Bisa nggak Tuhan menciptakan Anda dan semuanya hidup di dalam kesucian dan kekudusan? Bisa, karena Dia Allah. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Tuhan menghargai kehendak, pikiran, perasaan Anda, kehendak bebas, free will Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Anda mau mengikut Tuhan, Anda mau menyembah Tuhan, itu hak Anda. Tuhan memberi kebebasan. Tuhan memberikan semuanya kepada Anda. Dengan kata lain, hidup Anda, siapa yang menentukan? Kita sendiri. Orang lain gak bisa menentukan. Saya gak bisa berkata kepada Anda, datang ya setiap minggu, gak bisa. Itu hak Anda. Itu kehendak Anda.
Meskipun tadi pagi saya berdoa benar-benar, Tuhan tolong hantar jemaat untuk datang beribadah. Tapi Tuhan bisa paksa enggak? Habis. Meskipun saya minta, kehendaknya ada di mana? Anda. Nggak usah. Lebih baik tinggal di rumah, tidur di rumah. Kehendak bebas ada dalam pilihan Anda. Bahkan kalau kita di rumah nggak ikut kebaktian secara konsep, bisa juga kan milih ke Bapak Ibu, cari di YouTube beri zaman. Saya pun akui, saya sama Bu Mary berlainan. Kalau Bu Mary lebih senang ikut di BTC, saya lebih senang ikut di PRC. Sama-sama GBI. Kenapa? Karena semuanya punya selera, semuanya punya kehendak bebas. Tuhan gak bisa paksa Anda. Tuhan beri kebebasan kepada Anda. Makanya Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam perjanjian lama Tuhan itu juga memberikan pilihan kepada umat Tuhan. Di sana dikatakan di dalam Ulangan 30 ayat 19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Saksinya siapa? Bumi dan langit. Dipanggil umat Tuhan. Untuk apa? Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Ini pilihan dah Bapak Ibu. Pilihan. Kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Anda mau diberkati, Anda mau dikutuk, Anda mau hidup, atau Anda mau mati. Itu pilihan. Tuhan perhadapkan itu kepada umatnya. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunan. Saya tanya, di sini Tuhan kasih solusi tidak sebetulnya? Ada pilihan, betul kan? Dan Tuhan kasih solusinya. Kalau engkau ingin hidup keturunan baik, pilihlah apa? Hidup. Pilihlah berkat. Tuhan masih kasih solusi. Tetapi pertanyaan saya, kadang Tuhan sudah memperhadapkan pilihan kepada kita. Ada solusi yang terbaik enggak? Ada. Tapi ternyata manusia lebih milih yang mana? Yang bukan Tuhan inginkan. Sehingga bukan berkat yang kita terima, bukan kehidupan yang kita terima, tetapi kematian dan kutuk yang kita terima. Dalam perjanjian baru, Tuhan juga memberikan pilihan. Di Lukas 13 dikatakan, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Saya tanya, cerita ini tentu familiar buat kita. Pintu yang sesak itu enak enggak? Halo? Tetapi pintu yang sesak itu menuju kemana? Ke surga, menuju ke dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi kita hidup bagaimana hari-hari ini? Lebih mengutamakan daging atau hidup di dalam roh? Lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya, atau mencintai dunia ini di atas segala-galanya? Itu kan pilihan Bapak Ibu. Tuhan sudah bilang, diperhadapkan hidup dan mati, berkat dan kutuk. Pilih itu. Kalau kita ingin hidup di dalam kekekalan, Tuhan bilang, masuk melalui pintu yang sesak. Banyak orang yang berusaha tetapi tidak bisa. Banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang
terpilih. Kita ini semuanya terpanggil, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kita ini terpilih atau tidak? Kita ini terpilih atau tidak sekarang? Masalah. Kalau kita mau terpilih, ya masuklah melalui pintu yang sesat. Bagaimana kita ngerti melalui pintu yang sesat? Ya saya terus harus berulang-ulang dan tidak jemu-jemu untuk terus mengingatkan Bapak Ibu. Milikilah saat teduh, bacalah Alkitab, maka kau akan lihat, kau akan menemukan pintu yang sesat itu. Tuhan sendiri berkata, akulah pintu. Bagaimana kau bisa ketemu dengan pintunya kalau engkau tidak pernah baca Alkitab? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia, dan sang firman itu berkata, akulah pintu. Hari Senin kemarin saya ketemu dengan Pak Lan, ngomong-ngomong, lalu saya bilang, Pak, mesin cucinya mau diambil nggak? Oh ya Pak, tak ambil. Saya bilang, kalau enggak, saya suruh ambil, tak buang. Saya bilang, oh tak ambil Pak. Ya masuk Pak. Saya udah bilang, di lantai 3, karena saya sudah naik turun, lutut saya sudah kambuh. Bingung dia. Sampai situ balik lagi. Pak, mana Pak? Dia nggak ngerti pintunya. Coba kalau saya bilang sama Anda, Jum, ambil kursi di lantai 3. Ngerti nggak Susi? Ngerti. Kenapa? Karena hampir setiap minggu Sabtu ibadah di lantai 3. Dia bisa langsung naik. Tapi orang yang baru kali pertama masuk bingung nih, padahal sudah ngerti ada tangga di situ, sudah kepakai dia naik. Mungkin dia sudah naik turun lagi. Nah, saya bilang nanti itu. Lalu saya panggil bukan yang batu bongkar, naik Pak, tolong antar ini yang punya mesin cuci. Kenapa dia tersesat? Karena dia nggak ngerti pintu. Kenapa dia nggak ngerti pintunya? Karena nggak pernah masuk. Bagaimana kau ngerti pintu yang sesat kalau engkau tidak bergaul karib dengan Tuhan? Bagaimana kau bisa bergaul karib dengan Tuhan kalau engkau mencintai dunia dan engkau memberhalakan dunia di atas segala-galanya? Bagaimana kau bisa mencintai Tuhan kalau engkau tidak pernah bersaat teduh dan kau berkata, aku mencintai Tuhan, tetapi firman-Nya tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita renungkan? Bagaimana kita bisa mengerti pintu yang sesat? Oleh karena itu hari ini, yuk kita ngerti, itu pilihan dalam hidupmu. Pak, aku capek Pak, kerja sepanjang hari, nggak sempat baca Alkitab, nggak sempat saat teduh. Itu pilihan. Katakan dengan saya, itu pilihanku. Amin, amin. Jadi, kalau kau cinta Tuhan, Dia akan jadi prioritas dalam hidupmu. Engkau akan mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Secapek-capeknya engkau akan melihat Dia lebih menderita daripada kita. Jadi kita ngerti sekarang, itu semua pilihan kita. Tapi ingat, ada kehendak bebas. Lebih baik nggak usah, ya udah, mau itu pilihan Anda. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar pada 3 hal supaya kita bisa bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Yang pertama, kita mengingat pilihan dalam hidup manusia menuntut adanya sebuah tanggung jawab atau kewajiban. Jadi, kalau Anda sudah memilih sesuatu, maka ingat, di situ ada sebuah tanggung jawab. Di situ ada sebuah kewajiban. Waktu engkau sudah memilih untuk menikah, maka ada sebuah tanggung jawab. Ada juga sebuah kewajiban.
waktu engkau memilih nonton drakor, di situ juga ada sebuah tanggung jawab. Lebih memilih nonton drakor daripada saat teduh, berarti di situ ada sebuah tanggung jawab. Semua pilihan ada tanggung jawab dan ada kewajiban. Pengkhotbah berkata, Pengkhotbah 12 ayat 13-14, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kalau Anda mulai baca Pengkhotbah pasal 1, Anda akan lihat bahkan pengkhotbah berkata segala sesuatu itu sia-sia. Bahkan juga ingatkan anak muda, hai anak muda, bagaimana engkau hidup, puas-puaskanlah masa mudamu, tapi satu saat engkau harus mempertanggung jawab. Itu kan pengkhotbah. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah. Itu kan pilihan. Di rumah duka kita bisa koreksi, di tempat pesta kita bisa mikir, oh besok aku mau pergi kemana lagi. Jadi dari akhir semua dari Pengkhotbah pasal 1, Salomo bilang, akhir kata, ingat lo ya, Salomo orang kaya enggak? Salomo istrinya banyak enggak? Kerajaannya besar enggak? Kedudukannya mampan enggak? Dia bilang itu sia-sia. Dari semuanya itu kan Salomo sebetulnya bisa milih loh. Milih mempertahankan hidup seperti ayahnya Daud, atau memilih mengikuti istrinya yang akhirnya membelokkan Salomo untuk dia hidup jatuh di dalam penyembahan berhala. Itu kan yang akhirnya dipilih oleh Salomo, sehingga akhirnya Salomo bisa menyimpulkan akhir kata. Jadi semua yang Salomo alami, Salomo mau bilang, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah. Kenapa? Karena itu apa? Kewajiban. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi pilihan kita itu akan membawa satu saat kita ini di sini dikatakan ya, ke pengadilan. Yang baik dan yang jahat harus dipertanggungjawab. Jadi Anda yang ngerti hari-hari ini hidup Anda seperti apa? Bagaimana Anda hidup hari ini Bapak Ibu? Di gereja kita bisa lihat, wah orangnya alit-alit, hidup di dalam kesucian, sepertinya saleh. Tetapi di luar kita tidak pernah menunjukkan bahwa kita hidup sebagai anak Tuhan. Bagaimana? Orang lain yang bisa menilai. Jadi, yuk kita bisa melihat ini. Akhirnya semuanya satu. Salomo yang mau bilang, takut akan Tuhan. Karena semua pilihan itu ada tanggung jawab atau kewajiban. Jadi, kalau kita ngerti dari ini, pilihan dalam hidup Anda menuntut adanya sebuah tanggung jawab, maka Anda berani nggak sekarang untuk mempertanggungjawabkan? Kalau Anda nggak berani, ya udah hidup kita ini hampa. Kalau sebagai anak Tuhan hari ini, berani nggak kita mempertanggungjawabkan? Saya berkata, saya berani. Hari ini dipanggil Tuhan, saya sudah berani. Tetapi iman saya bilang, Tuhan, saya mau melihat anak cucu saya bersih. Itu iman saya. Kalau Tuhan menghendaki yang lain, tahu, berani beriman untuk hidup, berani juga beriman untuk mati. Sekarang yang menarik, kenapa sih kita perlu takut akan Tuhan? Saya menemukan ada 5 kewajiban kita takut akan Tuhan.
Itu pilihan kita sebetulnya. Ingat Tuhan tadi menawarkan mesti harus ada apa Bapak Ibu? Solusi. Nah sekarang kita lihat kewajiban kita apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kenapa? Memperpanjang umur Bapak Ibu. Memperpanjang umur. Di sini dikatakan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Tapi kali kayaknya kebalikan dengan orang dunia. Orang dunia kan mesti bilang gini, wong jahat kok umurnya suwi, tapi nih wong apik kok matinya cepet. Benar ya Bapak Ibu? Tapi dengar, kalau hidup kita benar, umur kita ini akan diperpanjang oleh Tuhan. Kuncinya satu, takut akan Tuhan. Yang kedua, ketentraman dan perlindungan. Sudah panjang umur, tentram dan dalam lindungan Tuhan. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Kita tentram, kita nyata dalam lindungan Tuhan. Coba dalam situasi COVID kayak seperti ini, bagaimana kita bisa melihat? Kita hari ini kan terkaget-kaget dengan seorang dokter. Dokter siapa? Gunawan. Baru muncul kan hari-hari ini. Ternyata nggak pernah terekspos. Hanya gara-gara jadi produser sakit terpapar COVID, dirawat sama dokter Gunawan. Suster-susternya, dokter ini kalau punya uang untuk apa? Ubati pasien, semua biayanya kita nggak pernah terekspos. Ingat, saya yang bilang, selamat ada orang baik masih ada pengharapan. Jangan tangan kanan mengasihi, tangan kiri selfie. Kita nggak ngerti. Awalnya kita juga nggak tahu kan siapa dokter Gunawan. Dikasih uang, jumlahnya 1 koper, nggak dihitung jumlahnya berapa. Mobil Pajero terbaru itu hampir 1 tank. Dikasih, nangis gak dokter, dan pesannya gak boleh dijual. Dan uang ini tolong bantu, karena banyak orang-orang yang kena COVID yang terpapar meninggal. Tetapi dokter ini mau dengan uangnya sendiri, biayanya sendiri, mobil sampai dijual, berangkat ke rumah sakit naik ojek. Tapi ada perlindungan Tuhan. Hidupnya tentram, jadi berkah untuk orang. Di tengah situasi kondisi seperti ini, Bapak Ibu kita bisa bilang keterampilan dan perlindungan, ada perlindungan nyata dalam hidup kita. Yang ketiga, terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Orang mereka-rekakan yang jahat atas hidup Anda dan saya, nggak bisa. Kita pasti terlepas dari jerat maut. Ingat Mazmur 91, meskipun 1000 rebah di sisi kanan, 10.000 di sebelah kiri, kita hanya menonton saja. Kita ini itu tidak pernah nimpahin. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Orang mau dukunkan kita, orang mau nyatet kita, nggak bisa, nggak bisa tembus ke rumah, nggak akan pernah. Asal kita takut akan Tuhan, membuat kita mampu menjauhi kejahatan. Bukankah dunia hari-hari ini semakin jahat? Kejahatan sudah merajalela di sekitar Anda dan saya. Ini kan? Mama saya usaha, Bapak Ibu. Anak-anaknya membikinkan dulu kamar saya, ruang tamu dijebol. Akhirnya jadi ruang parkir. Buat usaha.
Kenapa? Karena adik saya yang paling kecil itu bilang ini, kalau mama nggak gerak, itu malah sakit. Jadi akhirnya dari bisa dibikinkan usaha. Tetap biar gerak papa mama. Diganggu orang nggak kira-kira Bapak Ibu? Diganggu orang. Sekarang kemarin cerita lagi, jual gas LPG di rumah. Orang-orang jualnya 22, mama saya 19, 500. Otomatis perginya kemana? Mama saya nggak ambil untung banyak. Dimusuhi nggak kira-kira begitu? Dimusuhi. Tapi di sini membuat kita mampu menjauhi kejahatan. Bisa berbuat jahat, bisa. Dijahati, tapi mama saya tidak pernah membalas. Demikian juga dalam hidup Anda dan saya. Dunia bisnis seperti ini, seperti gambaran. Orang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi satu hal, Anda tidak akan pernah ikut di dalamnya kalau Anda takut akan Tuhan. Yang kuliah mungkin tahu yang istilah namanya joki. Bisa pakai joki? Bisa. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, tidak akan pernah. Karena kita masih anak yang pandai. Kita bisa melakukan itu. Di dalam dunia bisnis sudah seperti itu. Di gereja ada. Saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bisa. Hamba Tuhan saling menjatuhkan, bisa. Gereja satu dengan yang lain saling berebutan jemaat, bisa. Tapi ingat, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah berbuat jahat. Amsal 16 ayat 6 berkata, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan kita ampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kita sudah ngerti itu jahat, kita akan lalu. Kita sudah ngerti itu nggak benar karena kita takut akan Tuhan. Oh ini nggak benar, kita pasti terlepas. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita ngerti itu dosa, tetap kita masuk. Saya hari ini sedang membimbing dan memantau seorang suami yang sedang naik daun gambaran. Bisnisnya diberkati secara luar biasa. Istrinya sering konseling dengan kami, saya sama ngomongin. Bagaimana ngadepin suami? Dulu aktif di dalam pelayanan, sekarang nggak pernah. Ke gereja pun nggak pernah. Dulu pernah mau diangkat jadi majelis, nggak mau. Tapi hari ini undur dari pelayanan, nggak pernah kebaktian juga. Jatuh dia karena wanita punya selingkuhan. Kenapa? Saya bilang kok sama istri, suamimu nggak punya komunitas yang takut akan Tuhan. Kalau suamimu hidup di dalam komunitas yang benar, komunitas yang takut akan Tuhan, dia nggak akan jatuh di dalam perselingkuhan. Caranya bagaimana? Bangkitkan kembali kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Cari teman-teman awalnya dia dulu punya komunitas, kumpulkan kembali, minta untuk mengingatkan. Kenapa? Karena tadi saya bilang tantangan hidup, kebutuhan hidup bisa membuat kita jatuh kalau kita tidak takut akan Tuhan. Di sini membuat kita mampu menjauhi kejahatan selama kita takut akan Tuhan. Yang terakhir, janji akan kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kehendaknya kita takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Selama kita takut akan Tuhan, berkat itu akan datang dengan sendiri. Tidak usah Anda kejar. Percaya, yang penting takut akan Tuhan, rendah hati. Itu kuncinya. Dan kita bisa melihat ada kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Bapak Ibu, yuk hari ini belajar. Dan ajak Anda untuk yuk kita belajar untuk takut akan Tuhan. Yang kedua, waktu kita memilih, kita bisa belajar. Pilihan dalam hidup manusia
menuntut sebuah resiko adanya harga yang harus dibayar. Waktu Anda milih, ada resiko yang Anda harus bayar. Anda memilih itu pasti ngerti resikonya. Saya kasih contoh hari ini. Ya, saya kasih contoh. Kalau tiba-tiba saya ngomong sama Eliska, Lis, mau gak kamu jadi istri? Ini contoh loh Bapak Ibu. Kira-kira Eliska mikir nggak Bapak Ibu? Mikir nggak, Lis? Pasti ada apa? Resikonya. Saya sudah punya anak, punya istri, nanti disebut pelakor. Betul kan Bapak Ibu? Hari ini kan kelas diramenya pelakor, kurang lebihnya kan seperti itu. Itu ngerti kita, ada resiko. Saya kalau makan Bapak Ibu, ngerti itu kesukaan saya. Buntil itu kan banyak anak sekarang nggak ngerti. Saya ngomong sama buntil yang asli itu bukan dari daun singkong, bukan dari daun pepaya, tapi dari daun talas. Itu buntil awal asli. Dibungkus. Kalau sekarang kan kayak obrol-obrol orang bikin ya gitu kan. Dulu kan kepal-kepal gitu. Betul toh enggak? Buntil sak kepal-kepal toh. Nah sekarang enggak kayak obrol-obrol gitu. Mary beli buntil. Enak Bapak Ibu, enak. Beli pagi, saya sisain separuh untuk nanti malam. Waktu malam, saya kalau mau makan saya cium dulu. Lalu saya taruh di lidah. Pokok sudah mulai ada kecutnya sedikit, saya sudah ngerti. Itu pilihan nggak Bapak Ibu? Saya ngerti kan? Ngerti. Saya tanya, pilihan itu sebetulnya di awal atau di akhir? Halo? Resikonya Anda ngerti di awal atau di akhir? Kalau Anda terjang, bahaya nggak? Waktu orang tua bilang, udah itu bukan jodohmu. Orang tua sudah ngitung rugi resikonya nggak kira-kira? Kadang kita nggak mau. Waktu kita kerja, nilai pekerjaan, menyukakan Tuhan atau tidak, saya tanya, kita ngerti tidak resikonya di awal? Ngerti? Oh, kalau saya pilih pekerjaan ini, minggu nggak libur, saya nggak akan bisa beribadah. Ngerti tidak resikonya di awal? Kalau kita tetap nekat ambil, ada orang bilang resiko diambil. Berarti yang nanggung siapa? Ngomong sama sebelah, kamu sudah tahu resiko. Betul kan Bapak Ibu? Tadi kan contoh-contoh yang gampang saya kasih tahu. Kita sudah ngerti resikonya. Itu di awal. Tapi kadang kita tidak mau ngerti. Akhirnya tetap kita kerjakan. Makanya kita bisa melihat sekarang Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Sekarang saya tantangan. Anda ikut Yesus, resikonya sudah tahu belum? Di sini bilang apa? Menyalibkan daging. Jadi kalau Anda hari ini milih Yesus, tapi hidupmu tidak pernah menyalibkan daging, hidupmu memuaskan kedagingan, boleh Anda disebut pengikut Yesus? Halo? Pilihan itu beresiko. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Anda bilang, aku pengikut Yesus.
Pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda hidup seperti Yesus hidup? Sudahkah engkau hidup seperti Yesus hidup? Itu resikonya. Makanya jangan iman yang kosong. Tong kosong berbunyi nyaring. Imanmu harus berisi. Engkau harus ngerti hari ini. Kalau engkau hari ini nggak ngerti apa jadinya, engkau orang Kristen, berarti engkau orang yang tersesat. Dan saya sebagai Bapak Ibu yang menggembalakan Anda, saya nyobi berarti ada pengajaran yang tidak tertanam dalam hidup Anda. Saya minta maaf. Dan hari ini prinsip-prinsip kekristenan ini yang lebih ngerti, kita harus mulai belajar. Engkau harus seperti Yesus hidup. Pertanyaan saya, Yesus hidupnya seperti apa Bapak Ibu? Yesus mengampuni kan? Yesus mengasihi kan? Yesus dimaki-maki membalas kan? Yesus rela berkorban kan? Dan itulah gaya hidup kita. Kadang kita nggak ada sama sekali, tidak bisa mencernihkan. Ya yuk kita belajar kembali kepada iman kita. Saya kasih contoh di sini. Daniel, teman-temannya Daniel. Daniel 3:16 ayat 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Pertanyaan saya, kalau Anda ngadepin hal seperti ini, masihkah Anda tetap menyembah Tuhan Yesus? Gak apa-apa, tidak seiman gak apa-apa. Kita bawa dalam rumah. Nanti kan jadi. Saya tanya, resikonya sudah tahu belum? Alkitab dengan jelas bilang tidak mungkin gelap ketemu dengan terang. Gak apa-apa kita doakan dulu. Gak bisa betul. A katakan A, B katakan B. Lebih daripada itu perbuatan. Jadi kita sudah jelas resikonya. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel disuruh nyembah patung raja, mereka nggak mau. Mereka tetap bilang, kalau seandainya Tuhan yang aku sembah tidak menolongku sekalipun, aku tidak akan pernah menyangka. Itu resikonya. Mari Bapak Ibu, bagaimana pilihan Anda hari ini di dalam pengiringan Tuhan? Biar hari ini pilihan Anda tidak salah. Yang terakhir, yang ketiga, pilihan itu ada konsekuensi, ada sebab akibat. Ya, pilihan dalam hidup manusia menuntut sebuah konsekuensi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi, maka konsekuensinya kita bisa melihat. Kasih Allah akan dunia ini mengaruniakan anaknya. Bapak Ibu, konsep penebusan oleh Allah adalah konsekuensi yang Allah lakukan karena kasih. Allah mengasihi, berarti konsekuensinya apa? Mengorbankan anak. Kita coba. Konsep penebusan oleh Allah adalah konsekuensi yang Allah lakukan karena kasih. Waktu engkau memilih, maka ada konsekuensi tindakannya enggak? Ada enggak kira-kira? Ada. Berarti
jangan salah pilihanmu. Engkau sudah ngerti resikonya, maka engkau ngerti konsekuensinya. Akibat dari apa pilihanmu. Dan kalau engkau pilih yang benar, kau harus berani bayar harga di situ. Jika Allah tidak melakukan karya penebusan, maka kasih adalah suatu kata tanpa mati. Kita nggak perlu kasih, nggak ada buktinya. Tapi hari ini kita bisa berkata kasih. Allah itu adalah kasih. Ada buktinya enggak? Ada. Ada konsekuensi dari tindakan Allah. Jadi hari ini Bapak Ibu, bagaimana dengan pilihan Anda? Saya berharap pilihan-pilihan Anda benar. Memilihlah dengan cara yang cerdas. Memilihlah. Dalam setiap kehidupan kita pasti ada pilihan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, waktu kau memilih, saya tanya, untuk siapa? Halo? Untuk siapa? Ya Pak, ini bisa Tuhan nih, kok ini ngomong juga aku diri loh Pak. Orang-orang sih ngerti. Jadi kita ngerti sekarang. Semua pilihan kita itu bukan tentang kita, tetapi untuk Tuhan. Waktu kita milih teman hidup, waktu kita milih pekerjaan, waktu kita memilih segala sesuatu, bahkan berpakaian, itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Waktu kita milih pekerjaan, itu juga untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kenapa kita bisa melihat sekarang? Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak panas atau dingin, aku akan apa? Memuntahkanmu. Kalau pilihan kita salah, kita akan dimuntahkan. Tuhan hanya menginginkan kita on fire. Orang yang tidak ingat dalam imannya akan ditolak. Jadi minggu-minggu ini kita berbicara dari tentang iman. Bahkan pilihan-pilihan kita pun tidak salah. Saya berharap Anda memilih dengan tepat, karena semua pilihan itu bukan untuk kita, tapi waktu kita memilih itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Selamat memilih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita rendahkan. Terima kasih Yesus. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu.
bagaimana dengan pilihan-pilihan kita hari ini? Semua akan kita bertanggung jawab. Bila ada pilihan yang salah, akui. Keterbukaanmu adalah awal dari pemilihan. Kalau selama ini kita salah di dalam memilih, akui. Jangan kau terus, karena segala sesuatu kau sudah tahu resikonya dan ada konsekuensinya. Waktu kau memilih, kau juga harus berani bertanggung jawab. Kalau pilihanmu salah, ya Tuhan, ampuni. Memilih bukan untuk kita, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan. Kami berkata jujur di hadapan-Mu pagi hari ini. Kadang kami serampangan di dalam kami memilih. Baik, kami memilih makanan kami, memilih teman hidup, memilih teman pergaulan, memilih para sahabat, terkadang hanya untuk kepuasan kami. Di pagi hari ini kami sadar, kalau pilihan itu salah, ampuni kami. Waktu kami memilih, itu berarti berbicara untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, materi firman-Mu. Kami mengangkat tinggi setiap rupiah yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Akhirnya kami akan menabur, kami akan mengembalikan semua bagi kemuliaan. Berkati di keuangan gereja kami menabur dan mengembalikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh betapa dalamnya kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Besar kasih-Mu bagi kami. Kasih setia, betapa besarnya
materi Bapak Ibu, kita rendahkan hati kita. Kita akan sama-sama deklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yehova, tempat perlindunganku dan kudu pertahananku, Allahku Elohim yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap bulu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya Tuhan akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yehova ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan ular tidak akan mendekat kepada rumahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di jalannya. Mereka akan menentang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan pulang kari. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluluhkanku. Tuhan akan membentengiku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluluhkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Nanti Sucianto akan berdoa mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan atas gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kasih sayang setiamu. Kami boleh ada berjemaat di gereja itu. Tuhan, terima kasih telah berikan bagi kami kekuatan hingga sampai detik ini. Kami boleh melangsungkannya ulang tahun walaupun dalam kesederhanaan kami ya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh ada di gereja kami GPI Group ini ya Tuhan. Kami serahkan ke depan ya Tuhan, gereja kami di tangan kuasa-Mu. Kami tetap percaya rencana-Mu indah senantiasa. Rancangan-Mu indah bagi gereja kami. Kami tetap berpegang teguh pada firman-firman-Mu ya Tuhan. Kami tetap Tuhan menjaga keputusan kami. Kami tetap senantiasa menjaga dan senantiasa berharap pada Engkau senantiasa Bapa, selama Engkau memberkati sepanjang tahun-tahun yang lalu, kemudian sudah memberkati tahun-tahun yang akan datang dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada Engkau atas penyertaan dalam gereja kami. Haleluya. Sekarang angkat hatimu, pandanglah Tuhan dan nikmatilah berkat-Nya. Book family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan nama-Nya. Engkau telah ditetapkan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Di bawah pelituan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga kau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan memintangi bangsa-bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai kau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Bapak, terima kasih.